wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di ruang aula yang sederhana ini. Tak lupa pula salawat beriringan salam marilah kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ya, alhamdulillah kita masih bisa kita rasakan sampai saat sekarang ini. Yang saya hormati para ibu guru, rekan kami yang telah meluangkan waktunya untuk kami dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif. Untuk langsung saja kita masuk ke materi. Untuk materi pertama saya serahkan kepada Ibu Huzaina. Kepada Ibu Huzaina saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Ibu, kawan-kawan. Di sini kita ada yang namanya perubahan paradigma, ya. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. A itu sebagai satu orang sebagai A, satu orang sebagai B ya. Ini duduknya nanti berdua ya, berpasangan duduknya. Jadi sobeklah sekali kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Selanjutnya, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Nah, sekarang yang pegang kertas, yang satu lagi sebagai pembuka, ya kan? Yang membuka punya kawannya itu apa? Benda berharga apa aja? Ya, ditulis. Ya terserah ibu-ibu. Satu nulis, satu yang Ya, nanti kita tukar ya. Selanjutnya nanti misalnya buka rumah sebagai penggenggam, Bu Tika sebagai pembuka. Ya, menurut masing-masing. Ya, boleh itu apa namanya? Benda itu boleh benda mati ya. Kalau benda mati kan seperti jam tangan ya kan. Kalau benda itu dia para orang tua ya kan, suami ya kan, ya boleh saja semua. Yaudah ibu. Pokoknya yang berharga menurut Anda, yang berharga menurut Bapak. Dari satu nggak Bu? Boleh. Boleh lebih. Ya. Jadi berpasangan ini dengan yang satu memegang erat apa yang menjadi sesuatu yang berharga untuknya. Yang kawan sebelah itu membujuk bagaimana caranya untuk yang pegang ini mau membuka dan memberikan. Ya, bagaimana? Apakah dibujuk? Apakah dengan cara dibujuk? Apa dengan cara dipaksa ya? Terserah yang mau membujuknya ini. Apakah dengan cara dibujuk atau dengan cara dipaksa? Terserah. Ya, oke, dah. Dah bisa kita mulai? Yang mungkin sama sekali tidak memberikan atau yang ya, oke. Dah. Ini tes dulu Bu Tika sama Bu Kasumah ya? Atau semuanya aja? Bu Tika kayu aja Bu Kasumah. Ya, boleh lah. Rayu aja ini kawan sebelahnya. Gimana cara yang merayu itu tadi? Apakah dengan cara merayu? Apakah dengan cara dipaksa? Ya, gimana? Sehingga kepala tangan yang dipegang sama kawannya itu terbuka. Ya, gimana cara ibu kawan-kawan membuka tangan kawan di sampingnya? Nah, Bu Siti udah mulai? Bu Siti? Nah, udah? serius lah. Boleh nggak
saya, kira-kira ibu mau nggak ngasih yang itu? Ini yang kami dapat kan gak jelas sekarang harga jadi itu apa nih anak jadi anak kayak yang saya kepanggil gitu Mungkin Ya, ada Bapak Siti. berarti kalau saya minta cuma-cuma itu ibu nggak akan kasih ke saya. Gimana? enggak karena ini sangat berharga buat saya uangnya. Nah, Terus kira-kira dengan cara apa ibu bisa ngasih ke saya? Dengan cara apa? Kalau memang ada caranya, nanti kita tanya nanti apa namanya jawaban Bapak Ibu apa yang Ibu rasakan setelah kawannya membuka, dengan cara apa dia membuka. kalau misalnya ibu nggak kasih saya secara baik-baik, kalau kira-kira saya paksa ini bisa nggak ya? Siapa lagi kuatnya? Udah? Bisa? Oke, kita sudah mulai. Banget kayaknya ya. Ya, oke. Supaya lebih yang Oke, positif terbuka ya. Apa nih? Udah, oke, Bu. Nggak semua udah terbuka. Oke. Ini nggak terbuka, ya udah. Kalau nggak terbuka, pasangan. Dengar dulu penjelasan ya dari Kak Sumah sama Bu Tika. Apa yang Bu Kak Sumah rasakan ketika si Bu Tika meminta kepalan tangan Bu Kak Sumah tadi? Apa yang Bu Kak Sumah rasakan? Saya merasa kalau Bu Saktika ini secara pemaksaan. Oke, kalau Bu Rahmani apa? Kalau kami ya tadi ya Bu Ana minta kertas itu yang saya kepal itu merasa tertekan dan dipaksa sama Bu saya. Baik, terima kasih. Oke, untuk Bu Saripada. Ya. Kami merasa yang saya rasakan tadi Bu Saripada mencoba untuk merayu. Jadi saya belum percaya apakah itu benar atau tidak benar. Oke, nah disinilah posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ya, yang apa namanya nanti guru itu sebagai pembujuk, ya, siswa itu sebagai penggenggam tangan, ya kan? Jadi disinilah posisi kontrol. Selanjutnya, ketika siswa itu kita ajak sesuai dengan bakat dan minat siswa tersebut ketika dalam hal pembelajaran juga. Jadi tidak boleh. Nah di sini, jadi tidak ada yang bisa memaksa diri kita, ya, kecuali ataupun mengontrol diri kita sendiri, kecuali diri kita sendiri, ya. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang selanjutnya, nah perubahan paradigma teori kontrol, ya, atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ini adalah sebuah paradigma, ya, paradigma ilusi kontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oke, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ternyata menurut paradigma ilusi ini, ya, kontrol diri yang terletak pada seseorang itu tergantung diri kita sendiri, ya. Oke, selanjutnya apakah makna disiplin? Nah, makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, ya, yang disiplina, yang artinya belajar. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa disiplin itu harus datang tepat waktu, ya kan? Mengikuti aturan, mematuhi tata tertib sekolah. Nah, di sini makna disiplin artinya adalah belajar, ya, berasal dari bahasa Latin. Selanjutnya makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang
lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan karena disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, itu adalah makna disiplin. Oke, selanjutnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, arti merdeka di sini tidak terlepas dari perintah. Berarti kita itu kalau merdeka itu berarti harus mau diperintah, ya kan? Nah, selanjutnya. Nah, budaya positif ya, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, budaya positif di sekolah mungkin sudah sering kita laksanakan ya kan? Terus lingkungan positif, keyakinan kelas sudah pernah kita buat, sama peraturan kelas. Selanjutnya, nah ini yang sebelah kiri peraturan, yang sebelah kanan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, nilai kebajikan itu contohnya apa? Jujur, ketaatan, apalagi menghormati, menghargai, itu contoh nilai kebaikan, ya. Contoh nilai kebaikan tadi apa? Keselamatan, jujur, menghormati orang lain, menghargai orang lain, apa lagi? Tanggung jawab, ya. Ini nanti boleh kita pilih salah satu ya. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Bagaimana menurut Bu Tika? Selalu mengembalikan buku di tempatnya. Apa jawabannya Bu Tika? Oke, tanggung jawab ya menurut Bu Tika. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Bagaimana menurut Bu Kasma? Oke, menghormati orang lain. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Oke, disiplin. Oke, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Apa itu? Menghormati orang lain juga. Dilarang melakukan kekerasan. Oke, kita lihat ya. Apa tadi? Menghormati orang lain. Dilarang menghargai orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Ya, oke, bagus. Keselamatan, bergantian atau menuju giliran. Disiplin. Ada lagi? Gunakan masker. Apa lagi? Gunakan masker. Kesehatan atau keselamatan. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Kita lihat jawabannya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati komitmen ya boleh. Itu kan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan ya kan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya, bergantian atau menunggu giliran itu termasuk menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, kesehatan atau jangan berlari di kelas atau koridor. Tadi ada ya. Keselamatan atau keamanan. Nah, oke, selanjutnya. Nah, tindakan guru. Ini buku yang sebelah kiri tindakan kita, yang selanjutnya hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira apa jawabannya Ibu? Sanksi. Oke, sanksi ya. Oke, murid diminta untuk post up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, hukuman ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, yang boleh kita lihat nanti ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu
hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, hukuman. Yuk kita lihat ya. Sanksi ya, oke. Sanksi. Oke, kita lihat ya. Sanksi. Ya. Ada di pelajaran PJOK. Iya. Oke. Sanksi. Yuk kita lihat. Untuk pelajaran PJOK. Baik. Oke, berarti mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Terus murid diminta mempostar itu hukuman. Mencoret-coret sanksi atau konsekuensi. Terus selanjutnya ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 1 menit untuk belajar PJOK adalah sanksi ya atau konsekuensi. Nah, selanjutnya oke, Bapak Ibu mungkin ada yang tahu perbedaan apa hukuman sama konsekuensi? Mungkin lebih kalau hukuman lebih ke fisik. Hukuman fisik. Ya, kalau Kumpul di kantor ya. Itu sesuai ininya, sesuai Ya, di kantor. kesepakatan. Oke, kalau hukuman itu lebih ke ini ya, fisik ya. Fisik. Ya, oke, Hukuman fisik. sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan sanksi. Oke. Sudah bisa dipahami ya. Dan oke, selanjutnya. Nah, ini apa namanya posisi kita sebagai guru ya. Ada 5 posisi kita sebagai guru di sini. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Nah, kira-kira ibu-ibu di mana posisi ibu-ibu di sini? Apakah sebagai penghukum? Apakah membuat orang merasa bersalah? Teman, pemantau, dan manajer. Coba ya ibu dilihat kata-katanya mana termasuk kita sekarang? manajer itu termasuk kayak pemimpin gitu kan. Manajer itu kita menanyakan dulu apa permasalahan siswa tersebut. Iya. Ya. Itu salah satu. Oke. Termasuk ke Manajer. manajer ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini kalau kita sebagai guru itu kita harus bisa memposisikan diri kita itu sebagai manajer ya, bukan penghukum ya. Oke, selanjutnya menghukum menghardik ya, menghardik kan. Salah satunya Ciri dari penghukum Ya. itu menghardik. contoh apa namanya, terus untuk membuat orang bersalah, contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, itu salah satu contoh kata-kata yang membuat si anak ini merasa bersalah ya. Oke, selanjutnya sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Buat alasan-alasan tertentu ya kan, sebagai teman. Selanjutnya memantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan. Kita tanya dulu ya kan, apa permasalahan anak ini? Ya, oke. Selanjutnya dijelaskan sama Bu Sia tentang segitiga restitusi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai restitusi. Dan sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu restitusi ya. Di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini restitusi berbeda dengan hukuman tadi ya Bapak Ibu. Kalau hukuman tadi dia cenderung menyakiti fisik, tapi kalau restitusi ini memperbaiki kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan. Ya. Ya.
Selanjutnya di sini ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya kita lihat. Nah, selama ini di sekolah kan sebagai guru ya, kita sebagai guru banyak menjumpai permasalahan pada peserta didik ya, Bapak Ibu. Dan masalah itu bermacam-macam. Ketika kita mengajar, ada juga siswa yang makan di kelas, ada juga yang mengganggu temannya, kemudian ada yang mengobrol ketika kawan presentasi, ataupun ada siswa yang permasalahannya itu terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Ada kan? Banyak ya, banyak sekali. Nah, jadi permasalahan-permasalahan pada peserta didik itu kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, mengapa disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 tahapan yang harus kita terapkan ketika menyelesaikan permasalahan peserta didik tadi ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah meyakinkan keyakinan. Ya, di sini untuk bagian pertama paling dasar yaitu menstabilkan identitas. Bagian menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak tadi yang gagal atau melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi si siswa ketika melakukan sebuah kesalahan pastinya mentalnya down. Kenapa? Karena sering kawan-kawannya mengejek, memojokkannya sehingga mentalnya down. Jadi untuk menstabilkan identitas anak itu, ketika guru menyelesaikan masalah, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan sebagainya. Jadi dengan kalimat-kalimat seperti ini, kemungkinan besar anak itu akan merasa tidak terpojok lagi ya. Itu iya, mentalnya tidak down dan tidak terpojok gitu ya. Kemudian untuk tahapan yang kedua, tahapan restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di bagian ini kita sebagai guru memvalidasi bahwa sikap yang tidak baik bertentangan dengan aturan dan guru itu harus memahami alasan siswa melakukan kesalahan itu kenapa. Kita harus memahami. Ya, dan dalam bagian ini atau tahapan ini kita sebagai guru juga dapat menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu dan sebagainya seperti itu. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tuh tidak boleh langsung menghakimi, memarahi gitu kan. Kita tanya dulu apa alasan dia berbuat salah. Sebenarnya anak-anak itu berbuat salah itu dia itu menginginkan perhatian dari kita sebetulnya, sehingga mereka berbuat kesalahan seperti itu. Kemudian untuk tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi identitas si anak sudah stabil, kemudian kesalahannya sudah kita validasi bahwa apa yang diperbuatnya tidak baik untuk dilakukan, baru kemudian kita hubungkan si anak tadi dengan nilai-nilai yang dia percaya, ya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan itu seperti apa. Dia ingin menjadi siswa yang bagaimana selanjutnya, seperti itu ya. Jadi untuk tahapan ini kita sebagai guru bisa menggunakan kalimat-kalimat yang ada di sini. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati?
kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Jadi itu. Jadi untuk menyelesaikan masalah anak itu jangan kita langsung memvonis anak di depan kawan-kawannya. Misalkan ada anak yang terlambat masuk kelas setelah jam istirahat ya, jangan langsung kita marah-marah di situ. Kita marahin dia, otomatis mentalnya down karena dia malu dimarah sama guru di depan siswa. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan siswa itu kita panggil siswa secara kita panggil ke ruangan, boleh ke ruang BK ya. Di situ kita face to face, kita selesaikan masalahnya. Ini contohnya, misalkan kasusnya tadi siswa itu terlambat masuk kelas setelah jam istirahat ya. Kita tanya dulu, jangan langsung kita marah-marah, kita gunakan segitiga risiko ini ya. Pertama kita sapa dulu ramah, kita tanya dulu kan. Setelah selesai pembelajaran kita panggil siswanya, kemudian kita tanya dulu kabarnya bagaimana, sebut saja Mawar muridnya ya. Mawar, gimana kabarnya kamu hari ini? Baik Bu. Kamu tahu tidak kenapa ibu panggil kamu sini? Pasti nanti dia mikir, kalau siswa dipanggil pasti ada sesuatu, ya. Kemudian dia pasti menjawab seperti ini. Iya Bu, karena saya terlambat masuk kelas ya Bu. Mawar minta maaf Bu, Mawar salah. Seperti itu kan. Baru kita masuk ke tahapan restitusi yang pertama tadi apa tadi? Menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tadi kita gunakan itu tahapan pertama. Kita tanya, setelah dia mengakui kesalahannya tadi, maaf Bu, Mawar salah. Setelah itu baru kita gunakan kalimat menstabilkan tadi, tidak apa-apa Mawar. Saya juga dulu pernah berbuat salah seperti kamu. Tidak ada manusia yang tidak ada manusia yang bersalah, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi di sini ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Ibu hanya ingin mencari solusi atas permasalahan kamu. Seperti itu. Kemudian kita tanya lagi, masuk ke tahapan validasi tindakan yang salah tadi. Kamu pasti punya alasan. Kenapa sih kamu terlambat masuk kelas setelah jam istirahat? Coba ceritakan sama ibu. Jadi dia ceritakan karena kita berbicara dengan ramah, lembut, otomatis si anak akan menceritakan. Kemudian si Mawar cerita, oh iya Bu, maaf ya Bu, saya keasikan bermain, tidak mendengar bel masuk berbunyi. Oh, memang bermain itu sangat menyenangkan, pasti kamu menyukai. Kira-kira solusi apa yang bisa kamu berikan supaya kamu bisa bermain, jajan, tetapi tidak terlambat masuk kelas? Baik Ibu, untuk besoknya saya akan masuk kelas tepat waktu dan tidak akan menyia-nyiakan waktu, misalnya seperti itu. Kemudian kita jawab lagi, baik Ibu sekarang mau tanya, kira-kira permasalahan kamu ini itu termasuk atau melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat, itu masuk ke poin yang mana? Kan di kelas itu di awal semester itu kita membuat kesepakatan kelas kan? Ya, di awal semester itu biasanya membuat kesepakatan kelas antara guru dengan murid. Misalkan apa? Menghormati teman, saling menghargai, disiplin, menghargai waktu ya. Seperti itu. Nah, nanti kemudian si Mawar tadi menjawab, kalau tadi dia terlambat masuk kelas setelah jam istirahat itu maksudnya ke mana? Disiplin dan menghargai waktu ya. Kemudian si Mawar tadi menjawab, ya Bu, disiplin dan menghargai waktu. Baik, kalau seperti itu Mawar, Ibu mau bertanya lagi. Kira-kira kamu ingin menjadi siswa yang bagaimana ke depannya? Nah, kemudian si Mawarnya menjawab lagi, Ibu, saya ingin menjadi anak yang lebih menghargai waktu, disiplin, menghargai guru dan sebagainya. Baru kita jawab lagi, baiklah Mawar, mudah-mudahan selanjutnya kamu menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Di sini tidak ada kalimat emosi ya, tidak ada.
ramah, lembut. Jadi si anak juga merasa terangkul, tidak terpojokkan gitu. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Nah, baik. Ada yang mau mempraktekkan? Misalkan gini, kasus dua orang, satu jadi guru, satu jadi murid, kasusnya apa, permasalahannya apa. Kemudian kita terapkan segitiga restitusi ini. Ayo, Bu Murni. Ya, siapa yang mau praktekkan? Ya. Kasusnya misalkan apa? Misalkan ada itu ya tadi. Yang lain coba. Misalkan makan. Oh boleh. Tidak mau makan. Boleh juga makan dalam kelas. Ketika kita Ya. jadi siswa. Ayo siapa yang mau jadi gurunya? Ayo. Atau kalau nggak di nggak apa-apa. Intinya kita sebagai guru itu harus mengontrol emosi sebisa mungkin. Jangan sampai meledak-meledak. Yang ada kalau anak sudah emosi, kemudian tambah kita kerasin, itu bukan lebih baik anaknya, malah makin menjadi-jadi ya. Ya, jadi intinya anak itu butuh perhatian, kasih sayang kita seperti itu. Ya. Bisa dipraktekkan. Nggak apa-apa. Namanya kita belajar. Enggak, ini Bu, ke depan aja Bu, biar lebih enak dilihatnya. Muridnya Bu Ariana. Cuma satu muridnya. Sunyi kali Bu. Maksudnya sesuai yang permasalahan. Ini kan mencontohkan cara penyampaiannya. Cara penyampaian. Ini tentunya sudah dipanggil ke kantor atau pembeda. Jadi face to face. Ya, jadi ya cari aman. Permasalahannya. Apa Tugas. makan di kelas aja. Oh iya. Kemudian lagi menjelaskan ada yang makan. Gimana di cara penyampaiannya? Assalamualaikum Sariana. Waalaikumsalam Bu. Silahkan duduk. Apa kabar hari ini, Riana? Baik. Nah, kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil kamu hari ini? Tahu Ibu, tadi waktu Ibu ngajar di kelas saya makan. Oh, kamu tahu. Jadi kenapa kamu kerjakan? Iya Bu, karena saya lapar tadi pagi belum sarapan di rumah. Boleh nggak cerita sedikit? Sebenarnya Sariana itu ingin jadi murid yang seperti apa sih? Sebenarnya kan Bu, saya ingin jadi murid yang lebih baik lagi setiap harinya. Kemudian disiplin, nggak melanggar aturan di sekolah. Pertanyaan Ibu, apakah keinginan itu sudah kamu kerjakan? Sudah kamu lakukan? Apakah kamu sudah menjadi seperti yang kamu inginkan? Saya rasa belum Bu. Nah, kalau misalnya belum, bisa nggak kita sama-sama saling bekerja sama? Caranya bagaimana Ibu?
Nah, caranya nanti setiap guru yang masuk, bukan hanya ibu ya, setiap guru yang masuk usahakan diri untuk menahan keinginan untuk makan, menahan keinginan untuk bermain-main dengan teman-teman. Tapi caranya kita saling bekerja sama, begitu. Jadi nanti besok kan ibu masuk lagi. Waktu ibu masuk, coba kita praktekkan, kita saling bekerja sama. Jadi, bisakah kamu jadi seperti yang kamu inginkan dan ibu memantau dari depan? Bisa. Bisa. Nanti kita coba ya, Bu. Nanti kita kerja sama, saling kerja sama untuk menjadi lebih baik. Boleh ya? Boleh, Bu. Oke, baiklah Saryana, ibu pegang janjinya. Besok kita akan saling bekerja sama. Oke? Oke, Bu. Terima kasih. Silakan Saryana kembali ke kelas lagi. Keren ya, keren. Jadi setelah kita mendengar penyelesaian permasalahan antara guru dengan siswa tadi, kira-kira apakah sudah sesuai dengan tahapan restitusi tadi? Sudah? Satu yang tadi bahas kita. Satu yang gak dibahas. Bagian yang nomor berapa? Kesepakatan kelas yang dilanggarnya. Gurunya tidak menanyakan ke siswanya. Oke, buka semua kira-kira apa? Nggak ada. Berapa, Be? Nggak ada. Ya, jadi untuk tadi permasalahan yang dipraktekkan tadi itu satu tahapan restitusi yang ketinggalan. Ya, Ibu Muni merasa nggak? Bagian mana itu? Untuk ininya, untuk pembukanya mungkin. Di menstabilkannya itu kurang. Jadi tadi kita lihat di bagian pertama, bagian dasarnya itu di bagian menstabilkan identitas tadi, ya. Jadi ketika si Ibu Saryana menjelaskan bahwa dia makan di kelas, kemudian dia bersalah, seharusnya kita mengatakan, oh tidak apa-apa, namanya juga manusia, ya. Saya juga pernah seperti itu. Alasannya dia enggak sarapan di rumah apa? Apakah terlambat bangun? Itu juga ada ya? Alasan dia kenapa makan di kelas tadi udah ditanyakan, ada ditanyakan tadi. Ada ditanyakan sama Ibu Bunda tadi. Ada ditanyakan tadi, kenapa kamu makan di kelas? Bu Saryana tadi menjawab, saya lapar Bu, ya kan? Iya, jadi hanya satu yang tertinggal yaitu bagian pertama tadi, memvalidasi menstabilkan identitas. Itu tadi ya, udah bagus. Yang mudah-mudahan kita dapat menerapkan segitiga restitusi ini ketika kita menyelesaikan permasalahan si anak ya. Walaupun selama ini ya, termasuk saya sendiri, terkadang menasehati anak itu di depan kawan-kawannya. Otomatis besok lagi kita lihat, oh dia berbuat seperti itu lagi, tidak ada perubahan. Kenapa? Ya mungkin karena itu Bu. Ya, karena kita emosional melihat tingkah laku anak yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya kita dapat lebih meredam emosi kita ketika anak melakukan kesalahan. Sebetulnya anak-anak itu ini ya Bu ya, memiliki kebutuhan dasar manusia seperti kita, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Jika kesemuanya sudah terpenuhi, mudah-mudahan anak-anaknya menjadi lebih baik lagi seperti itu. Baik, Ibu terima kasih atas waktunya telah bersedia berkolaborasi dengan kami. Yang tujuannya adalah untuk memenuhi tugas kami selaku CGP, yaitu pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baik Ibu, sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.